Ya, sekarang saya hendak menjelaskan tentang prosedur pemberian obat injeksi IV melalui selang infus atau Femplon ataupun bolus. Nah, yang pertama sudah pasti kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, di mana cek kembali program medis dari pasien, kaji riwayat alergi terhadap obat, kemudian kaji kondisi daerah pemasangan infus dan kelancaran tetesan dari infus. Jika obat yang diberikan nanti mau diselang infus, maka dicek dulu aliran infusnya bagus atau tidak. Kalau aliran infusnya itu ada yang tersumbat atau ada gumpalan darah atau ada udara di sana, ada emboli, maka harus dibuang dulu darah yang menyumbat dan juga emboli tadi gitu. Jadi baru bisa kita berikan obat pada pasien. Kaji juga kondisi daerah sekitar pemasangan Femplon. Jika pasien hanya terpasang Femplon yang tidak dialiri cairan infus, tetap harus dicek untuk area Femplonnya. Jangan sampai area Femplon bergeser dari tempat yang seharusnya. Kaji juga usia anak, tingkat perkembangan, kemampuan memahami prosedur, dan kemampuan kooperatifnya. Anak bisa diajak kerjasama atau tidak dalam proses pemberian obat. Kalau misalkan saat pemberian obat sulit untuk melakukan kerjasama atau anak kurang kooperatif, maka kita harus melibatkan orang tua atau pengasuhnya dalam proses pemberian obat injeksi intravena. Nah, perencanaan lainnya, cek instruksi dokter, obat, dosis, cara, kesesuaian nama anak, dan juga waktu. Nah, persiapan peralatan disiapkan baki atau troli yang berisi spuit dan jarum sesuai dengan kebutuhan, obat yang diperlukan, cairan peralut, bisa dengan NaCl ataupun Aquades bila diperlukan, kapas atau tisu alkohol atau alkohol swab biasanya kita sebut, kemudian baki spuit, bengkok, sarung tangan, dan juga pengalas. Persiapan klien dan keluarga, pemberian obat dengan cara intravena bertujuan untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat, sehingga sering digunakan pada pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat. Hal ini harus kita jelaskan kepada keluarga terlebih dahulu. Kalau pasien sudah bisa diajak untuk berkomunikasi, jelaskan juga dengan klien selain dengan keluarga. Kemudian menghindari kerusakan jaringan. Jadi pemberian injeksi intravenal yang diberikan lewat Femplon ataupun bolus ataupun selang infus itu untuk menghindari kerusakan jaringan. Jadi tidak langsung diberikan ke pembuluh darah intravenanya. Jadi kalau misalkan langsung di pembuluh darahnya, takutnya hari itu pasien mendapatkan obat ada 3 yang diinjeksi dalam 1 kali pemberian. 3 obat itu harus diberikan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali misalnya. Nanti takutnya pembuluh darahnya ada yang rusak kalau misalkan terus-menerus kita suntik langsung. Maka untuk mencegah kerusakan jaringan, biasanya pemberian obat intravena melalui pembuluh darah vena langsung disuntikkan lewat selang infus atau Femplon ataupun bolus. Kemudian memasukkan obat dalam volume yang lebih besar lebih mudah juga jika melalui selang infus, Femplon dan juga bolus. Pelaksanaan sama seperti pemberian obat yang lain, jadi ada mencuci tangan, kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan pada orang tua dan juga anak, memasang sarung tangan, mempersiapkan obat yang diberikan, kemudian perhatikan 6 benar obat, kemudian membuka tutup Femplon jika obat diberikan dengan Femplon. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan video yang disebut dengan Femplon. Femplon itu seperti area ujung dari selang infus, namun selang infusnya sudah tidak ada atau sudah dilepas, ya itu namanya Femplon. Dan saat hendak membuka tutup Femplon, lakukan desinfeksi dulu dengan kapas alkohol di sekitar lubang Femplon. Jangan sampai saat kita membuka lubang Femplon ada bakteri yang ikut terdorong saat kita memasukkan obat. Jadi dibersihkan dulu, didesinfeksi dulu dengan kapas alkohol. Kemudian, jika Femplon masih terhubung dengan selang infus,
maka matikan dulu aliran infusnya. Jangan sampai ada cairan infus yang ikut terdorong saat proses pemberian obat. Takut mengurangi kinerja dari obat itu sendiri. Nah, kemudian buka jarum spuit, kemudian pasang spuit pada femplon. Kalau bentuknya femplon, itu nggak usah jarumnya dimasukkan. Jadi, spuit, lepas jarumnya, langsung pasangkan saja area spuitnya, sudah diputar, sudah kencang, baru dorong obatnya. Kalau misalkan kita memberikannya pada selang infus yang tidak punya area 3-way atau 2-way, jadi dia hanya selang karet saja, maka memang di bagian karetnya lah kita menyuntikkan biasanya. Namun area karetnya kalau kita mau menyuntikkan, maka jarum suntiknya di spuitnya tidak boleh dilepas ya. Dan area selang infus yang dikunci, yang diklem, itu klemnya harus di atas area tempat kita mau nyuntik, gitu ya. Jadi misalkan ini tangan, jadi ini selang infus, di sini diklem dulu, di sini yang kita kasihkan obat. Kemudian, untuk mengecek apakah area itu pemasangan femplonnya itu masih di pembuluh darah vena, maka kita harus lakukan aspirasi. Aspirasi itu apa sih? Menarik area spuit sedikit untuk menyedot darahnya sedikit. Kalau kita tarik sedikit, kita sedot itu tidak ada darah yang masuk, artinya posisi sudah bergeser. Sudah bukan di intravena lagi. Kalau dia di intravena, kita tarik, kita aspirasi, harusnya keluar darah, gitu ya. Jadi kalau misalkan melakukan sedikit aspirasi untuk mengeluarkan udara, ini beda lagi ya. Ini dari spuitnya. Jadi kalau misalkan spuitnya belum dimasukkan ke dalam femplon, jadi masih di luar gitu ya, kita harus aspirasi dulu, keluarkan udara. Jadi kalau ada udara diketek-ketek atau ditarik, jadi ada area yang longgar, tarik dulu, baru dikeluarkan udaranya, baru dinaikkan cairannya. Jangan sampai ada udara yang tersisa di area spuit, itu untuk yang dimaksud dengan melakukan sedikit aspirasi untuk mengeluarkan udara dan memasukkan obat secara perlahan sampai habis. Kemudian, saat memasangkan spuit ke dalam femplon, ke area femplon, itu diputar yang kuat, harus sampai kuat, jadi tidak boleh kendur. Kemudian tarik sedikit aspirasi untuk menarik darahnya. Tapi jangan banyak-banyak, cuma untuk memastikan itu masih di area intravena atau sudah bergeser. Kalau keluar darah sedikit, berarti posisinya masih benar. Nah, kemudian masukkan obat sampai habis, baru setelah itu tarik spuit dan tutup kembali femplon, atur lagi tetesan infusnya, mengatur posisi pasien seperti semula, bereskan alat, cuci tangan, berikan reinforcement, pujian kepada anak agar anak mau disuntik lagi nanti. Kemudian mengevaluasi respon anak, ada kemerahan, edema, nyeri lokasi injeksi, jika ada segera tangani. Kemudian mengevaluasi obat yang telah diberikan dan reaksinya. Reaksinya sudah sesuai dengan harapan atau belum. Nah, pada pemberian obat intravena biasanya akan ada nyeri sedikit yang dialami oleh anak. Untuk mengurangi rasa nyeri dan memberikan pengalihan atau distraksi pada anak, biasanya misalkan femplonnya di area depan, nanti ambil kapas alkohol, kan itu sifatnya dingin ya. Aliran suntikannya kan biasanya kita mengarah ke sana ya, jadi suntik ke sana. Jadi area yang terkena aliran kita memberikan obat itu di masa ringan atau dielus dengan kapas alkohol. Jadi saat kita menyuntikkan obat, satunya nyuntikin obat, satunya ngolesin pakai kapas alkohol. Gitu. Atau kita minta pasiennya sendiri yang mengoleskan tangannya pakai kapas alkohol supaya terasa dingin di aliran pembuluh darah yang terlewati oleh obat agar anak tidak merasakan nyeri. Ya. Nah, sekarang saya akan menampilkan contoh video dalam penjalanan proses tindakan injeksi intravena. Silakan menonton. Ya, yang 3-way yang disebut oleh video tadi 3-way maksudnya adalah ini merupakan femplon. Jadi ini yang disebut dengan femplon tadi ya. Tapi ada 3 jalur.
alkohol swab atau kapas alkohol tadi ya. Nah, obat ini bentuknya dalam vial. Jadi, di dalam vial yang sudah dicampur dengan pelarut. Ya, sekarang dalam video contoh ini beliau hendak langsung mengambil obat di dalam vial yang sudah diencerkan oleh pelarut. Jadi sistem teknik yang dilakukan oleh beliau adalah hendak mengaspirasi udara yang ada di squid, ya.
Pemberian obat injeksi intravena harus dengan 45 derajat. Tapi ada juga untuk beberapa anak sekitaran 30 sampai 45 derajat. Jadi bukan 90 derajat ya. Posisinya seperti contoh, jadi sekitaran 30 sampai 45 derajat. Untuk memastikan bahwa area penusukan sudah tepat di intravena adalah saat aspirasi ada keluar darah sedikit. Kalau misalkan tidak keluar darah, berarti posisi bukan di vena. Oke, ya. Jadi, untuk pemberian injeksi intravena ini setelah selesai, maka dilakukanlah fiksasi dengan kapas alkohol, kemudian diplester. Kalau misalkan tidak ada plester, ya kalau kebetulan posisinya ada di lengan sini, bisa untuk minta pasien menekuk tangannya supaya menghindari keluarnya darah yang berlebihan. Jadi sebentar saja, nanti kalau sudah darah, sudah kulit memperbaharui dirinya mengobati luka bekas dari injeksi, dia akan menghentikan proses keluarnya darah tadi. Nah, namun kebanyakan kita langsung plester ya, langsung plester saja area bekas penyuntikannya. Ya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan kembali video jika pada pasien sudah terpasang infus atau selang infus ya. Ya. Jadi pada pemasangan infus dengan Pemplon 3-way, posisinya kan segitiga ya. Gimana saya contohinnya? Segitiga. Jadi yang kanan dan kiri itu menentukan posisi aliran. Jadi yang sendirian, yang satu di ujung, yang ini, itu untuk posisi stop. Jadi kalau misalkan tutup dari Vemplon ini dibuka, tidak akan ada cairan yang keluar karena ini posisi mengunci yang satu. Nah, namun jika posisi yang sejajar dengan tutup Vemplon ini diarahkan ke area bawah yang karet infus, maka aliran yang terkunci adalah aliran dari cairan infus yang karet ini ya, cairan infus ke tubuh pasien. Namun jika posisi triway-nya ini yang menghadap ke tutup botol, yang sejajar dengan tutup botol, tutup pemplon ya,
sejajar dengan tutup pemplon ini mengarah ke arah tubuh pasien atau jarum dari infus, maka yang terkunci adalah area yang menuju tubuh kita, ya. Jadi simpelnya pada penggunaan three-way, area yang terkunci adalah area yang tidak ada garis birunya atau tidak ada area kunciannya. Jadi yang arah arah yang ada arah panahnya adalah area yang bisa teraliri cairan, yang tidak ada area panah warna biru ini, itu area yang terkunci. Oke, jadi pemberian injeksi intravena pada pasien yang terpasang infus, area triway-nya itu mengarah ke area yang ingin diberikan obat. Jadi yang
Tidak, misalkan ini yang biru pertama, ini garis biru yang kedua, kemudian yang sebelahnya yang kanannya. Jadi ada area bulat. Nah, area bulat itu area yang dikunci. Jadi kalau misalkan pasien tidak ingin diberikan obat, maka area tutup pemplonnya area yang terkunci. Kemudian kalau mau memberikan obat, area yang terkunci adalah area yang teraliri cairan infus. Itu yang dikunci. Area yang teraliri cairan infus itu yang dikunci. Yang dibuka adalah area tempat tutup pemplon dan juga area yang menuju ke tubuh pasien atau ke pembuluh darah. Itu yang dibuka saat pemberian obat. Oke, sekian untuk penjelasan pemberian obat secara intravena. Terima kasih.